Jadi hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan cairan engine flush, jangan pernah menggunakan cairan engine flush jika sudah banyak lumpur oli di dalam mesin, karena dapat menyumbat sirkulasi oli. Engine flush hanya untuk perawatan dan membersihkan kotoran ringan saja di dalam mesin. Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara flushing mesin mobil sendiri. Adapun yang perlu dipersiapkan sudah pasti cairan engine flush. Nah, di video ini saya menggunakan engine flush liqui moly. Setelah itu ada filter oli dan oli baru. Biar hasilnya maksimal, di sini saya pakai dua filter oli. Nah, filter pertama ini rencananya saya akan pasang di mobil saya pada saat proses flushing, dan filter oli kedua dipakai setelah proses flushing. Hal pertama sebelum melakukan flushing, pastikan mesin dalam keadaan dingin. Lepas filter oli lama menggunakan kunci filter. Pada saat melepas filter oli, sediakan wadah penampung agar tetesan oli tidak berserakan. Kemudian pasang filter oli baru. Sebelum dipasang, isi filter dengan oli. Teman-teman bisa memasukkan oli lama yang ditampung di wadah tadi ke dalam filter oli yang baru. Sebenarnya memakai filter baru saat flushing hanya opsional saja. Biar lebih maksimal sirkulasi dan penyaringannya saat proses flushing nanti, saya pakai filter oli baru ini. Saran saya, jika ingin mencoba cara ini, beli saja filter oli yang murah. Karena sayang, filter oli ini hanya dipakai sekali saja pada saat proses flushing. Selanjutnya, setelah filter diisi oli, pasang kembali filter oli dan jangan terlalu kencang menguncinya. Setelah itu, hidupkan mesin kurang lebih 10 menit sebelum memasukkan cairan engine flush. Adapun tujuan memanaskan mesin agar oli menjadi hangat. Oli yang hangat dapat melarutkan cairan engine flush dengan cepat dan efektif. Setelah mesin dipanaskan kurang lebih 10 menit, selanjutnya matikan mesin. Lalu buka tutup pengisian oli dan masukkan cairan engine flush liqui moly ke dalam tempat pengisian oli. Adapun takaran pemakaiannya, kalau kita lihat di kemasan satu botol liqui moly 300 ml bisa untuk 6 liter oli. Karena kapasitas oli mesin saya 3 liter, jadi saya hanya memasukkan cairan liqui moly separuhnya saja, atau kurang lebih sekitar 150 ml. Nah, sisanya nanti bisa dipakai untuk flushing di motor. Selanjutnya, setelah memasukkan cairan liqui moly, tutup kembali pengisian oli. Lalu hidupkan mesin. Biarkan sampai 10 menit agar cairan liqui moly bersirkulasi membersihkan kotoran dan gerak-gerak di dalam mesin. Hal yang perlu diperhatikan pada saat proses flushing engine, biarkan mesin bekerja secara idle di RPM rendah. Jangan sekali-kali menginjak gas dan menjalankan mobil sampai RPM tinggi, agar cairan engine flush tidak merusak lapisan film oli di dalam komponen mesin yang bergerak cepat. Nah, setelah 10 menit proses flushing, matikan mesin. Selanjutnya, buka baut pembuangan oli yang ada di bawah kolong mesin. Pada mobil Sirion, untuk baut pembuangan olinya saya menggunakan kunci 14. Hati-hati pada saat proses membuka baut pembuangan oli, karena mesin masih dalam kondisi masih panas. Bila perlu, gunakan sarung tangan. Untuk menguras oli lama, jangan lupa sediakan wadah untuk menampung oli yang lama. Sambil menunggu proses pengurasan oli, buka filter oli kembali. Setelah dipastikan oli lama terkuras habis, tutup kembali lubang pembuangan oli dan pastikan saat pemasangan baut harus dalam kondisi yang benar. Bila perlu, kencangkan menggunakan kunci momen. Baut yang saya pakai adalah kunci 14. Untuk standar torsi saya atur di 25 Nm. Ketika menggunakan kunci momen, kencangkan baut sampai dengan suara pada kunci momen.
Selanjutnya, proses pemasangan filter oli yang baru. Jangan lupa tuangkan sedikit oli baru ke dalam filter. Lalu pasang kembali. Sekedar mengingatkan kembali, pastikan saat proses pemasangan dengan benar. Jangan sampai miring. Setelah itu, kencangkan dengan kunci filter. Pada saat memasang filter, usahakan jangan terlalu kencang, sekiranya saja. Khawatir kalau terlalu kencang bisa merusak drat dan karet o-ring di filter. Langkah selanjutnya, buka kembali tutup pengisian oli, lalu masukkan oli yang baru. Karena kapasitas oli saya 3 liter, biar akurat saya menggunakan wadah literan untuk menuangkan oli baru ke dalam mesin. Setelah pengisian selesai, tutup kembali lubang pengisian oli. Langkah selanjutnya, lihat di stip oli. Pastikan level oli tidak kurang atau lebih sebelum mesin dihidupkan. Nah, setelah proses flushing dan pengisian oli baru selesai, tahap selanjutnya kita coba hidupkan kembali mesin agar oli baru bersirkulasi. Pada saat mesin hidup, pastikan indikator cek oli tidak menyala. Tips tambahan, setelah proses flushing dan pergantian oli dan mobil sudah dibawa jalan, cek kembali setelah beberapa hari kondisi filter dan baut pembuangan oli ini untuk memastikan tidak ada rembesan oli di sekitaran filter oli dan baut pembuangan oli. Jika tidak ada, berarti pemasangan sudah baik. Tapi kalau ada rembesan oli, perlu dicek dan coba kencangkan kembali. Jadi, itu tutorial dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman yang ingin flushing mesin mobil sendiri tanpa harus ke bengkel. Nah, jika video ini menarik, mohon bantu subscribe, dan jika ingin ditanyakan boleh diskusi di kolom komentar.